kabar semuanya? Semoga hari ini kalian sehat dan tetap semangat ya. Coba angkat tangan. Siapa yang pas liburan pernah ikut ibu atau ayahnya ke pasar? Wah, banyak banget ya. Tapi tahu nggak sih, pasar itu bukan cuma tempat belanja aja loh, tapi juga bisa sebagai tempat belajar yang seru serta menyenangkan. Tunggu dulu, tadi kakak belum perkenalan ya? Halo semuanya, perkenalkan, nama kakak Kak Danisha Azahra. Kalian boleh panggil aku Kak Sasya aja ya. Kakak di sini nggak sendirian loh. Hari ini kakak ditemani sama dua kakak lainnya yang nggak kalah seru. Yuk kita kenalan satu-satu. Halo adik-adik semuanya, aku Kak Fatin Gesa nih. Kalian bisa panggil aku Kak Gesa. Aku sudah menemani kalian belajar IPS hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nevi Maradina. Kalian bisa panggil aku Kak Nevi. Semoga hari ini kita bisa belajar sambil seru-seruan ya semuanya. Semangat! Sekarang kalian sudah kenal kakak-kakak yang akan menemani kalian belajar hari ini kan? Kali ini kami mengajak kalian jalan-jalan ke Pasar Perumnas Klender yang ada di Jakarta Timur. Kalau kalian sudah siap, yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Halo adik-adik semuanya, pernah nggak kalian pergi ke pasar bersama orang tua kalian? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Di pasar, kita bisa menemukan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, ikan, dan bahan makanan lainnya. Pasar berada di dekat permukiman warga, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena letaknya dekat, banyak orang memilih berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suasana pasar biasanya ramai, terutama pada pagi hari. Di sana kita bisa melihat para penjual menawarkan dagangannya dan pembeli memilih barang yang dibutuhkan. Selain sebagai tempat berbelanja, pasar juga menjadi tempat masyarakat mencari penghasilan. Banyak orang bekerja sebagai pedagang, pembeli, atau pekerja lainnya di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita melihat pasar dari sudut pandang geografi. Pasar umumnya terletak di daerah dataran rendah dan dekat dengan jalan raya agar mudah diakses. Letak pasar yang strategis memudahkan masyarakat untuk datang dari berbagai arah. Menurut kalian, kenapa pasar harus berada di tempat yang mudah dijangkau? Dengan akses yang baik, kegiatan jual beli dapat berlangsung dengan lancar. Barang-barang yang dijual di pasar sebagian besar berasal dari alam. Sayur dan buah berasal dari kebun atau perkebunan, sedangkan ikan berasal dari laut, sungai, atau tambang. Melalui kegiatan di pasar, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Adik-adik, sekarang kita akan mengenal sejarah Pasar Perumnas Klender ya. Pasar Perumnas Klender adalah pasar tradisional yang sudah ada sejak lama di daerah Klender, Jakarta Timur. Sejak dulu, pasar ini menjadi tempat favorit warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, ikan, ayam, dan juga bumbu dapur lainnya. Pada zaman dulu, Pasar Perumnas Klender masih terlihat sederhana. Bangunannya belum serapi sekarang, dan suasananya tidak seramai saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Pasar Perumnas Klender mulai mengalami banyak perubahan. Jumlah pedagang semakin bertambah, pembelinya juga semakin ramai, dan pasarnya pun mulai ditata agar lebih nyaman. Dan sekarang ada pedagang yang sudah menggunakan timbangan modern dan ada juga yang sudah melayani pelanggan dengan pembayaran secara digital.
Walaupun banyak hal yang berubah, ada satu hal penting yang tetap sama. Nih, dari dulu sampai sekarang, Pasar Perumnas Klender tetap menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertukar barang dan uang. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Perumnas Klender adalah tempat yang mengalami perubahan, tapi tetap mempertahankan fungsinya sebagai pasar rakyat yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang pasar dalam sudut pandang ekonomi nih teman-teman. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa, sehingga berbagai kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi. Di pasar terjadi 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kegiatan ekonomi pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang. Contohnya, petani menanam sayur, nelayan menangkap ikan, dan pengrajin membuat kerajinan. Nah, di sini, orang yang menghasilkan barang atau jasa itu disebut sebagai produsen. Lalu kegiatan ekonomi kedua yaitu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang membantu menyalurkan barang kepada konsumen itu disebut sebagai distributor. Nah, pedagang di pasar di sini tuh berperan sebagai distributor karena dia menjual barang kepada pembeli atau konsumen. Terakhir, kegiatan ekonomi ketiga yaitu ada konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat kita membeli dan memakan makanan dari pasar, itu disebut kegiatan konsumsi dan kita berperan sebagai konsumen. Untuk itu, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Di pasar, orang-orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Mereka memilih barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pedagang juga berusaha mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, pendidikan, dan tempat tinggal. Yang terakhir, kita akan membahas dari sudut pandang sosiologi atau antropologi nih teman-teman. Di pasar, kita bisa melihat banyak interaksi sosial. Interaksi yang paling sering kita lihat adalah interaksi jual dan beli, yang dimana penjual dan pembeli berbicara dengan sopan saat memilih barang dan menentukan harga. Di sini, pasar memiliki nilai budaya dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Salah satunya adalah tawar-menawar. Kegiatan tawar-menawar adalah proses negosiasi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, di pasar juga terjalin hubungan kerjasama, seperti para pedagang saling membantu menjaga dagangannya dan berbagi informasi, serta bergotong royong membersihkan pasar. Untuk itu, semua orang harus menjaga kebersihan, tidak saling berebut, dan saling menghormati satu sama lain agar membuat pasar menjadi tempat yang nyaman dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, dari materi yang tadi udah aku dan teman-teman aku sampaikan, di sini bisa kita simpulkan bahwa pasar merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli berkumpul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di pasar kita juga bisa belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial yang menunjukkan hubungan antara manusia dan lingkungan, serta perkembangan pasar mulai dari pasar yang sederhana menjadi pasar yang lebih terorganisir dan modern. Di pasar juga terjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menjadi tempat terjadinya interaksi sosial dan budaya seperti jual beli, kerjasama, gotong royong, serta kebiasaan tawar-menawar. Untuk itu, mari kita berupaya menjadi warga negara yang baik dengan bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai pasar sebagai bagian dari kehidupan serta sejarah masyarakat. Terima kasih ya teman-teman sudah mau belajar bersama aku dan teman-temanku yang lain. Sampai jumpa dan semangat belajar!